Cara membuat mol nasi ini adalah dari limbah nasi. Jadi nasi itu kita kepel ataupun nasi yang udah basi atau menjamur gitu. Jadi kalau kita mau bikin dari nasi, kita kepel-kepel sekepal tangan. Setelah itu kita masukin di ember atau apa gitu. Terus yang bagusnya itu ditaruh di bawah pohon bambu. Jadi biar nasi itu kena jamur, namanya jamur trichoderma. Jadi nanti warnanya hijau. Jadi warna hijau di jamur di nasi itu. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu, nanti kita masukin di ember seperti ini. Terus setiap pagi kan pasti nyuci beras ya untuk masak beras, itu namanya air lerinya itu. Nah, setiap 1 liter air leri kita kasih 4 sendok gula pasir. Itu paling gampang. Kenapa kok nggak pakai tetes? Kalau tetes ini sukrosa atau nilai kemanisannya kan kurang lebih separuh ya, 40%. Jadi nggak maksimal nanti mau kita. Jadi diusahakan yang pakai gula merah, gula putih. Ya paling gampang gula putih lah, pas per 1 liter air leri 4 sendok gula. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita mau bikin 10 liter, ya bikin aja 40 sendok, kurang lebih ya 1 kilo lah. Seperti itu. Setelah itu kita tutup rapat-rapat seperti ini. Nah, ini bisa untuk bikin kompos, untuk nyiramin kandang. Jadi untuk biar kandang kurang bau ya, dengan jumlah sapi seperti ini, dengan jumlah limbah yang luar biasa banyak ini, ya tetap bau, cuma kan nggak inilah separah gitu. Jadi mungkin baru kita mendekat seperti ini baunya ini. Jadi kalau setiap hari kita siramin pakai 1 liter ini, terus 1 amber gini ya kurang lebih satu gelas aqua ataupun 1/4 liter. Ini kita masukin ke ember ini nih mau, terus baru kita kasih tetes sini. Tetesnya kurang lebih mungkin separuhnya atau 1/4-nya. Jadi waktu proses membuat molnya paling bagus pakai gula. Bagaimana kalau ini pakai juruh gula gitu? Malah luar biasa bagusnya. Cuma kan kosnya, biayanya luar biasa mahal. Kalau saya di lahan sawah itu bukan pakai tetes, memang pakai juruh. Jadi karena untuk memaksimalkan hasil di sawah, karena sawah kan luas. Jadi 1 tangki gitu saya kasih juruh segini. Terus baru E4 atau pol nasinya. Kalau saya waktu olah tanah setelah dikombi ataupun dipotong itu kurang lebih kalau ini 1 liter gitu. Saya semprotkan ke lahan sebelum dibajak 5 hari atau seminggu sebelum dibajak kita semprot seperti ini. Nanti beda lah pokoknya. Jadi saya itu udah 100% tanpa pupuk kimia sama sekali. Kalau mau ngeliatin lahannya kurang lebih di sebelahnya masjid, di belakang masjid. Hasilnya gimana? Belum panen. Ini udah kayak gini. Jadi maksudnya hasilnya nanti kalau mau lihat, memang jumlah anakannya, waktu jumlah anakan memang banyak. Terus waktu yang bisa berbuah hamil itu kurang lebih 60-70%. Nah setelah itu kan kita semprot lagi kayak nutrisi untuk mengganti, yaitu saya pakai ramuan susu, terus telur sama madu rasa itu, terus sama cangkang telur. Kita fermentasi terus sama rempah-rempah. Itu untuk nutrisinya. Rempah-rempahnya kados napa nih? Rempah-rempahnya terutama 1 kilogram laos, 1 kilogram kunyit, 1 kilogram jahe. Ya pokoknya pon-pon itu, terus kunyit itu per 1 kilogram, terus cangkang telurnya kurang lebih 50. Itu jadi 5 liter. Terus 1 tangki cukup 1 gini. 1 kotak atau 1.400 meter itu berarti 2 ya, 1 tangki 16 liter itu. Karena kalaupun banyak-banyak juga ini enggak tanaman kita itu malah terlalu subur gitu, malah nggak maksimal. Jadi sedikit nanti kita spray lagi 10 hari atau seminggu gitu. Jadi ngirit. Enaknya bertani organik itu simple, sangat sederhana. Jadi kalau ibaratnya masak itu langsung di awal itu masuk semua, bleng, dah
selesai ninggal beda sama kita pakai pupuk kimia, pakai pupuk bukaan, tutupan dan lain-lain ya kayak gitu. Jadi kalau pakai sistem full organik ini jadi pas olah tanah, sebelum olah tanah itu kompos itu memang dimasukin semua. Tapi jangan lupa ya yang udah terfermentasi seperti itu. Jangan yang ini, nggak maksimal. Kalau limbah organik di sawah itu udah luar biasa banyak, terutama jerami itu berapa ton itu. Nah, yang belum ada itu kayak gini. Makanya harus rajin menginjekkan. Kalau dari kayak Pak Dono tadi bilang rumen atau di perut hewan itu kehilangan mikroba ini juga bermasalah, makanya dikasih gula. Jadi lahan kita ini proses pembusukannya udah luar biasa. Misalkan kalau di sini kan asmasemen, berarti proses kadar airnya itu udah banyak ya, tapi karena proses banyak terus limbah organiknya banyak, proses fermentasinya lambat, makanya dikasih gula aja, semprot gula aja cukup. Tapi lebih bagusnya lagi misalnya tambah nasi, M4 atau apa terserah. Paling gampang kalau kita bikin sendiri ya mau nasi ya.